Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu, kesempatan dan peluang sehingga kita bisa hadir di Masjid Nurul Salam ini. Kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga amal ibadah kita, sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tambahkan kesehatan untuk kita semuanya. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah kuatkan iman Islam kita sehingga kita bisa tetap terus istiqomah di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita di malam hari ini diberkahi diridhoi oleh Allah, ditambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita jadikan bekal untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih kita. Kita masih membahas tentang faraidus shalah, tentang fardu shalah. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram, kemudian yang ketiga adalah al-qiyam fil fard, berdiri pada saat melaksanakan sholat wajib. Itu hukumnya wajib fardu, ya, kecuali yang tidak mampu. Kemudian yang keempat, qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah, ini juga wajib hukumnya. Kemudian yang kelima adalah rukuk. Kemudian yang keenam, ar-raf'u minar rukuk wal i'tidal ma'a tuma'ninah, ya, terdiri dari rukuk dan i'tidal secara tegak, ya, disertai dengan tuma'ninah, ya. Kemudian yang ketujuh adalah as-sujud. Ini yang akan kita bahas, yaitu tentang as-sujud. Jadi kalau fardu-fardu sholat ini kita tinggalkan padahal kita bisa melakukannya, ya, maka sholat kita batal, ya, sholat kita batal. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Sujud ini tidak boleh ditinggalkan, rukuk juga tidak boleh ditinggalkan. Jadi kalau orang misalnya habis baca surat atau langsung sujud, ya berarti rakaatnya batal dia, ya kan? Rakaatnya saja ya yang batal, ya kan? Jadi sholatnya tidak usah diulangi, ya ditambah saja nanti rakaatnya. Jadi rakaat yang tidak ada rukuknya berarti rakaatnya batal, ya. Tinggal ditambah saja nanti, tambah rakaatnya, ya tidak usah diulangi, ya lanjut saja, nggak apa-apa. Kemudian yang ketujuh adalah sujud, ya, sujud. Nah, sujud ini hukumnya wajib, ya kan? Masjud hatta tatma'inna sajidan, kata Nabi SAW. Maka sujudlah, ya, sampai sujud kalian itu benar-benar tumakninah. Batasan tumakninahnya itu adalah membaca satu kali tasbih subhana rabbiyal a'la. Kalau dua boleh, ya kan? Tiga kali boleh. Ya kan? Jadi kalau sholat berjamaah itu disunahkan maksimal 3 kali tasbih. Tapi kalau sholat sendiri ya silahkan diperbanyak, ya kan? Jadi kalau kita jadi imam ya sujudnya jangan panjang-panjang, ya.
khawatir nanti yang punya masalah, ya kan, misalnya tidak bisa gampang geser misalnya, ya, karena kelamaan sujud akhirnya nggak kuat sujudnya, atau misalnya gampang buang angin misalnya, ya. Jadi maksimal 3 saja kalau kita jadi imam. Kalau sendirian ya silakan mau 10 kali tasbihnya atau 20 kali terserah, ya kan. Panjangnya juga tidak apa-apa. Ya. Summa hatta tatma'inna jalisan summa sud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian setelah sujud kemudian duduknya juga tumanina, ya. Minimal menjawab Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli boleh, ya kan. Itu bacaan yang biasa kita baca, nanti insya Allah kita bahas, ya kan. Kemudian setelah itu sujud lagi, dan sujudnya harus dengan tumanina, ya. Jadi sujud yang pertama, kemudian duduk, kemudian sujud lagi, itu adalah fardu dalam sholat, satu rangkaian itu, ya. Adalah satu rangkaian dalam satu rakaat, ya, satu rangkaian dalam satu rakaat dari rakaat-rakaat baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi batasan tumanina itu adalah sekali tasbih, ya, batasannya, ya. Subhana rabbiyal a'la itu sudah tumanina. Jadi kalau kita jadi makmum kemudian kita sudah bisa tasbih sekali dalam sujud, itu sudah cukup. Sholat sendiri, ya sholat sendiri juga tidak apa-apa, sekali tasbih juga tidak apa-apa, itu sudah cukup. Itu batasan tumanina. Nah, di dalam sujud itu ada anggota-anggota tubuh yang harus diperhatikan, ya. Nah, anggota-anggota tubuh yang ikut di dalam sujud itu, ya, maksudnya ikut di situ maksudnya adalah nempel di tanah, ya, tempat kita sujud. Yang pertama adalah al-wajh, wajah kita, ya. Di wajah kita harus nempel, ya kan. Kemudian wal kafan, ini dua tangan, ya, dua tangan ini harus ikut sujud, maksudnya nempel di tanah, ya. Jari-jarinya menghadap ke kiblat, ya, jari-jarinya menghadap ke kiblat lurus. Warukbatan, dan kedua lutut, ya, kedua lutut. Wal qadaman, dan kedua telapak kaki, jari-jarinya juga menghadap ke kiblat. Jadi jari-jarinya menghadap ke kiblat, ya. Jadi berdiri, ya, berdiri tegak, telapak kakinya dengan jari-jari menghadap ke kiblat. Nah, batasan wajah itu adalah hidung dan dahi, ya. Batasan wajah itu adalah hidung dan dahi. Memang ada sebagian yang mewajibkan hanya dahi saja, hidungnya enggak, ya, misalnya kan. Makanya kalau yang sujud itu hidungnya saja, ya kan, berarti belum sah itu sujudnya, ya. Tapi sebagian besar para ulama, ya kan, kalau sujud itu ya dua-duanya, yaitu hidung dan dahi. Jadi harus kena, ya kan, harus kena. Ada orang yang khawatir jidatnya atau dahinya itu membekas, ya kan, akhirnya sujudnya cukup hidungnya saja. Jangan justru yang yang khilafiyah itu hidungnya, tapi kalau dahi itu tidak ada khilaf, harus ikut, ya. Jadi harus nempel, gitu ya. Jadi ini harus nempel ke tempat sujud kita. Nah, kalau ini memang ada khilafiyah, ya kan. Tapi jumhur ulama ini menyebutkan ini bagian dari wajah, ya. Hidung itu adalah bagian dari wajah. Ini disebutkan dalam hadisnya dari Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau mengatakan, "Ana sami'a Nabi SAW, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sajada al-'abdu sajada ma'hu sab'atu arabin." Jika seorang hamba itu bersujud, maka hendaklah ikut bersamanya 7 anggota badan dalam sujud itu. Wajhuhu wa kafahu wa rukbatahu wa qadamahu. Yang pertama adalah wajahnya, kemudian kedua dan ketiga adalah kedua telapak tangannya, keempat dan kelima
adalah kedua lututnya, kemudian keenam dan ketujuh adalah kedua telapak kakinya. Hadis ini riwayat jamaah kecuali Imam Al-Bukhari. Dan dari Ibnu Abbas beliau mengatakan, amara Nabi SAW ayyasjuda ala sab'i a'dha'in. Rasulullah SAW memerintahkan agar sujud itu melibatkan 7 anggota tubuh. Wala yakuffa sya'ran wala thawban, dan tidak boleh mengumpulkan rambut dan baju. Apa sih maksudnya mengumpulkan rambut dan baju? Ya, kita harus tahu konteks di dalam apa itu dalam hadis ini, konteks yang terjadi di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW baju itu besar-besar, yang kadang-kadang bajunya tidak seperti kita, tapi kain saja, kain panjang, ya kan, yang satu di bawah, yang satu di atas, di bahan apa itu dilipat di dalam tubuhnya, atau pakai jubah besar, ya. Juga besar, sehingga kalau rukuk ataupun sujud, ya kan, maka baju ini apa itu menyentuh tanah, ya kan, langsung ke tanah, ya kan. Jadi kalau sujud ataupun pada saat rukuk biasanya baju itu kena tanah. Nah, masjid di zaman Nabi itu nggak seperti kita pakai marmer, pakai keramik, enggak, masih tanah, biasanya. Jadi pakai tanah, ya kan. Nah, sehingga ada sebagian orang itu yang khawatir kalau bajunya kotor, ya, bajunya kotor. Sehingga apa? Ketika rukuk, ya kan, maka bajunya dikumpulin, nah, dan ditarik ke dada, gitu ya. Sehingga apa? Pas rukuk tidak geser ke tanah, pas sujud juga tidak geser ke tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, rambut. Ya, rambut di zaman Nabi SAW, rambutnya Nabi seberapa? Sebahu, ya kan. Yang lain ya mungkin ada yang panjang, ada yang pendek, tapi rata-rata, ya kan, rambut panjang itu sudah biasa di zaman Nabi, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, apa maknanya menghimpun rambut itu? Maknanya ada 2 macam, ya kan. Yang pertama dikuncir ke belakang, yang kedua adalah diselipkan di telinga di bawah imamah. Jadi orang baru pakai imamah, rambutnya kan tetap ya ke bawah. Nah, ketika dia sujud ataupun dia rukuk, ini jatuh, nutup, ya, nutup muka. Nah, ketika sujud juga begitu, rambutnya langsung ke tanah. Nah, supaya nggak ke tanah gimana? Ya, disingkapkan begini, ke belakang, ya kan? Atau sebelum dia sholat, ya kan, dia ikut dulu ke belakang, dikuncir. Jadi konteksnya seperti itu, ya kan. Maka yang dimaksud dengan kafus thawbi wasya'r, ya kan, menghimpun rambut dan menghimpun baju itu maksudnya adalah jam'u atrafil bil yadaini hatta yajtami'a baina rukbataini inda ruku' wa inda sujud. Yaitu menarik, ya kan, ujung-ujung bajunya dengan kedua tangannya tarik ke atas, ya kan, ya, supaya apa? Supaya tidak jatuh ke bawah. Entah dia apa tuh dipegangi dia apa tuh di lututnya pada saat rukuk misalnya, dipegangi di lututnya. Kita misalnya kalau pakai sarung dan sarungnya itu lebar, misalnya kan suka ditarik tuh, ya kan, ditarik, kemudian ditarik apa tuh ke lutut supaya nggak ke bawah. Nah, maksudnya begitu ya, yang disebutkan menghimpun baju ataupun menghimpun rambut, ya. Sa'ungkan ridaan atau komisan atau ba'atan atau imamatan, apapun kain itu, ya, baik itu gamis maupun jubah atau bahkan imamah misalnya, sorban misalnya, ya kan. Orang banyak pakai sorban panjang, pas rukuk kan dia apa tuh geser, nah, pas rukuk ditarik sini, nah, ya kan. Itu maksudnya. Atau pas sujud juga begitu, dia ditarik ke belakang begini waktu mau sujud. Dan supaya apa? Supaya nggak ke tanah, misalnya. Jadi semua yang dipakai dalam waktu sholat, ya kan, itu tidak boleh, ya betul, ditarik-tarik itu tidak boleh, biarin aja, ya kan. Mau nyentuh tanah, mau apa, udah biarin saja. Ya, tidak usah betul, tidak usah digerak-geraki. Ya. Fanahyu an hadzal jam'i wal haraka wa amara an yatruka atraf ath-thawbi idza kana
termasuk adalah gerakan-gerakannya itu yang sebenarnya merusak kekhusyuan di dalam sholat, ya kan? Jadi karena gerakan-gerakan itu, orang kan kalau misalnya rambutnya panjang, sujud ditarik belakang, ya kan? Nah, nanti apa tuh? Habis itu berdiri lagi, sujud lagi, tarik lagi, ya kan? Supaya nggak ikut ke apa tuh, ke bawah misalnya. Nah, suka sekali. Itu malah mengurangi kekhusyuan di dalam sholat. Wa amma sya'ru fa yuradu bihi sya'ru ra'si falladzina yurabbuna sya'ra ru'usihim alaihim ayyatruku sya'ra ala halatihi. Yang dimaksud dengan menghimpun rambut di situ adalah maksudnya adalah rambut kepala, yaitu bagi orang yang biasa memelihara rambutnya dipanjangkan. Jadi panjang rambut itu sebenarnya tidak masalah, ya kan? Tidak masalah. Cuman orang kalau mau memanjangkan rambut, ya kan sebaiknya dia melihat kondisi sosial masyarakat. Karena penilaian masyarakat itu penting juga buat kita, ya kan? Kenapa? Ya biar orang itu tidak punya opini negatif terhadap diri kita. Karena tidak baik juga orang kalau menilai negatif terhadap diri kita. Jadi kalau di masyarakat itu misalnya orang nggak biasa rambutnya panjang bagi laki-laki, maka sebaiknya jangan memanjangi rambut, gitu ya. Kecuali kalau dari kecil dia sudah biasa rambutnya panjang, gitu ya. Tapi kalau apa tuh, kalau masyarakat itu apa tuh memandang tidak baik bagi laki-laki yang memanjangkan rambut, maka sebaiknya tidak usah. Kenapa? Nanti masyarakat akan punya penilaian yang negatif terhadap diri kita, gitu ya. Tidak bagus juga, ya kan? Nanti kita dikira siapa apaan, kayak preman lah apa misalnya. Tapi kalau masyarakat itu memandang hal itu biasa-biasa saja dan tidak masalah, ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi intinya memanjangkan rambut itu sebenarnya bukan pelanggaran syariat, tidak masalah, gitu ya. Orang rambutnya pendek mau panjang, bagi laki-laki itu tidak masalah dalam syariat, ya kan? Tapi cuman karena kita hidup ini bermasyarakat, perlu juga melihat bagaimana masyarakat melihat tampilan itu, gitu ya. Baju juga demikian, ya kan? Baju itu asalkan menutup aurat tidak masalah, ya kan? Tapi kalau masyarakat itu menilai kalau baju tertentu itu melambangkan apa itu karakter orang tertentu, ya jangan dipakai, gitu ya. Karena apa? Karena masyarakat nanti akan menilai negatif terhadap diri kita, ya kan? Apalagi kalau kita baik akhirnya dijauhi sama masyarakat kan, gara-gara apa? Penampilan kita saja, ya kan? Ya memang kita kan dapat, Allah kan nggak melihat baju kita, nggak melihat tampilan kita, yang dilihat itu adalah hati kita, betul, ya kan? Tapi dalam bermasyarakat kita tetap harus menjaga keharmonisan hubungan sosial itu, ya. Meskipun sebenarnya tidak melanggar aturan syariat, ya kan? Walau tutla 'alal 'abdi fala yakufuna minhu syai'an sawa'un bi'aksihi khalfahum aw bija'lihi khalfal udhunain. Maka adalah dia biarkan rambutnya itu, ya, biarin menjulur ke tanah, biarin. Maka jangan ditarik ke belakang, misalnya dia diselipkan di antara kedua telinga atau ditarik diikat atau dikuncir ke belakang misalnya, ya, tidak boleh. Nah, hikmahnya apa? Di antara hikmah dalam larangan ini adalah yaitu larangan tentang al-harakah, ya. Jadi jangan banyak gerak, kira-kira begitu, ya. Wa tarku sya'ri yasqutu an aw yusalli ilal ardi ka ghairihi. Biarkan baju kemudian rambut itu ikut sholat, ikut sujud, kira-kira begitu, ya. Biarin, ya kan, ikut sholat dan ikut sujud, ya. Dan hadis yang semakna ini juga disebutkan di dalam banyak hadis dari la yaqufa sya'ran wala thawban atau la aqufu thawban wala sya'ran. Disebutkan oleh At-Taibi dan Munawi, maksudnya adalah la yadumma, ya, tidak menghimpun, ya. Wa qalu annahyu an kafiha lil karahah la lil tahrim. Mereka mengatakan bahwa larangan di sini maksudnya adalah makruh saja, bukan haram, ya kan? Maksudnya kalau orang melakukan itu di dalam sholat, dia tidak dosa, cuman termasuk perbuatan yang tidak disukai, ya kan?
Berarti nggak batal sholatnya, ya enggak, sholatnya tetap sah, ya tidak batal dan tidak dosa, ya kan? Karena hanya sebatas makruh saja, tidak diharamkan. Imam Nawawi mengatakan terkait dengan hadis ini, ittafaqal ulama 'ala nahyi hadis salat wa thawbuhu musyammiran wa kammuhu wa nahwahu aw ra'sahu ma'qusun aw mardudu sya'rihi tahta imamatihi aw nahwadhihi. Jadi menurut Imam Nawawi ini menyangkut segala baju yang kita kenakan, termasuk adalah lengan baju. Lengan baju tidak boleh di tasmir itu dilinting, disingsingkan, ya kan? Itu kalau apa? Kalau mau sholat maksudnya, ya kan? Karena dulu orang Arab itu bajunya nggak kayak kita, ya kan? Lengannya kecil-kecil, gede lengannya ya. Dari lengannya gede, buat nyimpen baju, apa nyimpen buku aja bisa, gitu ya kan? Apa itu nyembunyiin apa-apa bisa, ya kan? Nah, sekarang kan tidak baju, ya kan? Jadi itu konteks hadis, ya kan, larangan menghimpun baju ataupun menghimpun rambut, termasuk menguncir rambut ke belakang, ya kan. Nah, baik dilakukan pada saat sholat maupun sebelum sholat, ya kata para ulama, ya, baik dilakukan sebelum sholat maupun setelah sholat. Maksudnya orang ketika mau sholat, ya kan, ya nanti daripada apa tuh rambutnya apa tuh menjulur ke tanah kotor dan dia apa tuh dikuncir dulu. Nah, itu maksudnya yang dimakruhkan. Maka biarin saja, ya kan. Kalau rambutnya panjang ya udah biarin, ya kan. Gitu. Jadi hukumnya makruh ya, tidak sampai haram, ya. Makruh itu maksudnya termasuk yang dibenci. Nah, ada yang memberikan alasan, ya kan, bahwa kenapa dilarang? Karena biasanya orang melakukan itu karena takabur, karena rasa sombong, khawatir bajunya kotor, gitu. Khawatir bajunya kotor, itu saja. Jadi kalau apa itu di luar sholat boleh nggak begitu ya? Ada masalah kalau di luar sholat. Ya, cuma ada sebagian ulama yang mengatakan kalau laki-laki makruh dikuncir ke belakang itu, ya kan? Karena ada hadis secara khusus yang menyebutkan, ya kan, jin itu, setan itu suka kalau melihat laki-laki yang rambutnya dikuncir ke belakang. Ya, dia suka apa itu, suka istilahnya bermalam di situ. Tapi tidak sampai apa itu haram ya, dimakruhkan oleh, ada larangannya. Ya. Ini ya yang dimaksud dengan kafus sya'ri wa thawb, ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, umirtu an asjuda ala sab'in wala akfatu sya'ra wala thiyaba. Saya diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bersujud yang melibatkan 7 anggota badan, dan saya tidak boleh menghimpun rambut dan juga menghimpun baju. Nah, 7 anggota tubuh itu apa? Al-jabhah. Ini apa itu? Apa namanya? Jidat, dahi, wal anf, hidung, wal yadaini, dan kedua telapak tangan, wal rukbataini, dan kedua lutut, ya, wal qadamaini, dan kedua telapak kaki. Jadi apa itu? Ini dihitung satu ya, ini dihitung satu. Rawahu Muslim dan Nasai, hadis ini dari Imam Muslim dan Imam Nasai. Dari Abu Humaid disebutkan anna Nabi SAW kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu minal ardi. Ini yang ditegaskan oleh para ulama ya. Adalah Nabi SAW apabila bersujud maka beliau menempelkan hidung dan dahinya itu di tanah. Ya, menempelkan hidung dan dahinya itu di tanah. Jadi bukan hanya hidungnya saja atau dahinya saja, tapi dua-duanya, ya, yang disebut dengan wajah tadi itu. Ya. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan wal 'amalu 'ala hadza 'inda ahli ilm, dan
pendapat ini dipakai oleh para ahli ilmu di kalangan para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in. Ya. Apa maksudnya? An yasjuda rajulu ala jabhatihi wa anfihi, yaitu agar orang ketika dia bersujud maka harus menempelkan dahi dan hidungnya di tanah. Nah, jadi kalau masih ada yang ragu-ragu menempelkan dahinya, ya dikasih tahu ya kan, itu anggota yang harus nempel di tanah pada saat sujud. Nah, adakah yang berpendapat kalau hidung itu tidak harus ada? Cuman ini pendapat sebagian kecil ya di kalangan para ulama, sehingga mereka mengatakan seandainya orang itu sujud hanya dengan menempelkan dahinya saja, kemudian hidungnya tidak, maka yujzi, maka sah ya, sholatnya dianggap sah. Ada sebagian yang mengatakan begitu, tapi ada yang mengatakan enggak, ya kan, harus dua-duanya, ya. Harus dua-duanya. Dan itu terkait dengan sujud. Yang kedua, yang ke fardu yang berikutnya adalah al-qu'ud al-akhir wa qira'at tasyahhud fihi. Duduk terakhir dan membaca doa tasyahhud. Baca doa tasyahhud. Ini didasarkan hadis ya kan dari Nabi SAW tentang orang yang rusak sholatnya. Dia mengatakan, fa idza rafa'ta ra'saka min akhir sajadah wa qa'adta qadra tasyahhud faqad tamat sholatuka. Tamat sholatuka. Jika kamu mengangkat kepalamu dari sujud terakhir, kemudian kamu duduk, lamanya itu kira-kira selama bacaan tasyahud. Ya, selama bacaan tasyahud, maka sempurnalah sholat kamu. Ya, tasyahud. Tasyahud itu apa? Ya, tasyahud yang biasa kita baca itu at-tahiyatu lillah dan atau yang lainnya, at-tahiyatu sholawatu dan seterusnya, itu ada dua ya kan. Yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i, bahkan mereka mengatakan itu adalah yang biasa kita kita baca ya kan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu namanya tasyahud. Kenapa disebut tasyahud? Karena di situ ada syahadatnya. Jadi minimal itu sampai bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu namanya sudah tasyahud. Ya, makanya disebut dengan tasyahud karena ada syahadatnya di situ. Jadi kalau belum baca syahadat berarti belum, itu ya, belum tasyahud namanya. Tapi kalau sudah baca syahadat berarti sudah tasyahud, gitu ya. Sudah boleh di situ boleh, ya kan. Selebihnya itu sunnah, wajibnya sampai di situ saja. Ya, baca sholawatnya itu sunnah, ya kan. Tapi dalam apa itu? Dalam mazhab Syafi'i nanti baca sholawat di dalam tasyahud akhir itu adalah sunnah af'ad. Sunnah af'ad itu berarti kalau ditinggalkan dia harus sengaja ditinggalkan, dia harus mengganti dengan sujud sahwi, ya kan. Harus diganti dengan sujud sahwi. Tapi sunnah itu. Tapi seandainya tidak diganti dengan sujud sahwi, ya tidak apa-apa, sah sebabnya, gitu ya. Tapi itu disunahkan baca sholawat, kemudian setelah itu membaca doa. Ya, silakan. Ya. Itu dia betul tahiyat akhir, ya, tahiyat akhir. Jadi ada apa itu? Ada dua macam. Ada yang menyebab itu bacanya at-tahiyatu lillah wa
mubasyirin dan syahadat. Kemudian kalau di dalam ini yang paling sahih sebenarnya ya, hadis yang paling sahih itu adalah yang at-tahiyatu lillahi wa shalamat wa thayyibat. Cuman kata Imam Syafi'i ya kan, beliau lebih memilih yang satunya lagi ya, yaitu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, baru assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kenapa? Kata beliau wa hadza ahabbu ilayya, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Ini yang paling aku sukai, ya kan? Li'annahu akmaluha, karena lebih sempurna isinya. Kira-kira begitu. Tapi sahih juga hadisnya, ya kan? Tapi dua-duanya bisa diamalkan, ya. Dan kemudian yang 9, yaitu fardu yang ke-9 adalah assalam atau taslim. Ya, jadi salam itu wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya. Karena ini juga diucapkan dan dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, miftahus shalat at-tahur." Kuncinya salat itu adalah bersuci. Jadi kalau orang tidak punya wudu, tidak bersuci, maka belum boleh dia salat. Ya, karena kuncinya. Wa tahrimuha at-takbir, dimulainya dengan takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim, dan diakhiri dengan salam. Ya, diakhiri dengan salam. Ya. Dan ini adalah hadis yang apa itu? Yang paling sahih di dalam masalah ini. Ya. Kemudian dari Ibnu Sa'ad, dari bapaknya, beliau mengatakan, kuntu ara Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yara bayada khaffihi. Saya pernah melihat Nabi SAW salam menengok ke kanan dan ke kiri sampai kelihatan apa ini namanya, pipinya, ya, pipinya yang putih itu sampai kelihatan oleh saya. Ya. Nah, bacaan salam itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga Assalamualaikum warahmatullahi, ya kan? Jadi bagusnya ya semuanya, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya, kanan dan ke kiri. Wajibnya berapa? Wajibnya itu adalah taslimah wahidah, sekali salam. Jadi kalau misalnya, ya kan, kita jadi makmum atau kita sholat, ya kan, pas habis sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buang angin. Nah, sah nggak sholatnya? Sah. Ya, karena yang wajib cuma satu salam, ya kan. Jadi kalau misalnya ya kita makmum, imamnya Assalamualaikum warahmatullahi, kita sudah berdiri, sah nggak kita sholatnya berjamaah? Sah, karena kita masbuk. Lanjutin saja. Kita sudah boleh, kalau imamnya sudah sekali salam, kita sudah boleh berdiri, karena yang kedua itu sunnah. Tapi sebelum salam yang pertama kita tidak boleh berdiri, gitu ya. Batal jamaah kita berarti, gitu ya. Jadi kalau imam sudah salam yang pertama, ya kan, kemudian makmum sudah berdiri, tidak apa-apa. Nah, atau misalnya imam Assalamualaikum warahmatullahi, ya, baru ikut salam yang pertama, kita sudah buang angin, ya, tetap sah sholat berjamaah kita. Kenapa? Karena yang pertama itu yang wajib, yang kedua itu sunnah, tapi bagusnya 2 kali, gitu ya. Karena memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa ada di kalangan para sahabat itu yang salatnya cuma sekali juga, gitu ya. Ibnu Qudamah mengatakan, walaysa nasu Ahmad bisarihin fi wujubi taslimata ini. Jadi 2 salam itu tidak wajib, ya kan? Inama qala at-taslimatani asahhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yajuzu an yadhhaba ilaihi fi wujub fil masyru'iyati lal ijab, ya. Jadi 2 salam itu adalah hadis yang paling sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya maka perlu diikuti sebagai syariat, bukan 2 itu yang diwajibkan, ya. Bukan 2 itu yang diwajibkan.
Karena ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan dalam riwayatnya wa habba ilayya at-taslimatan, yang paling aku sukai itu adalah 2 kali salam ya. Kemudian juga diriwayatkan bahwa Nabi SAW kana yusallimu taslimatan wahidatan. Nabi pernah sholat itu salamnya hanya sekali ya, salamnya hanya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kana muhajiruna yusallimu taslimatan wahidah, dan begitu juga orang-orang muhajirin itu pernah sholat hanya sekali salam saja salamnya. Ini terkait dengan salam ya. Jadi yang wajib itu sekali saja. Baik, sebelum dilanjut mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Pak Haji. Ya, assalamualaikum Ustaz. Saya bertanya itu yang pertama tentang sujud tadi Ustaz. Jadi itu selain daripada bacaan yang kita baca, kemudian juga posisi anggota tubuh kita. Saya pernah juga mendengar itu waktu kita sujud, waktu kita sholat antara laki-laki dan perempuan ada perbedaannya, di mana dikatakan di situ laki-laki disunahkan untuk menjarangkan satu anggota tubuh dengan anggota yang lainnya, seperti waktu takbir umpamanya mungkin tangannya dibuka, sedangkan untuk perempuan disunahkan untuk merapatkan anggota tubuh satu dengan anggota tubuh yang lainnya. Cuman yang saya tanya di sini, waktu posisi kita waktu sujud, kaki kita yang di belakang, apakah itu dirapatkan atau dijarangkan kalau sesuai dengan tuntunan itu? Yang pertama. Yang kedua, waktu salam kita dianjurkan untuk meminimalkan gerakan-gerakan anggota tubuh kita selain daripada tuntunan dalam rukun sholat itu sendiri. Yang saya tanyakan di sini, seperti yang Ustaz katakan tadi, Nabi menoleh ke kiri dan ke kanan sehingga kelihatan pipinya. Apakah ini menoleh ini hanya sekedar kepala kita sampai leher saja tanpa menggerakkan bahu kita, atau apa maksudnya? Apakah lebih bagus hanya sekedar kepala saja atau sampai bahu atau badan kita bergerak sampai ke kanan? Karena kita dianjurkan untuk meminimalkan gerakan anggota tubuh. Yang dua itu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, ya kan, pada saat orang itu rukuk, pada saat orang itu sujud, ya kan, itu disebutkan farraja yadaihi, jadi merenggangkan kedua tangannya, ya kan. Bahkan disebutkan dalam hadis itu ketika Nabi SAW sujud, ya kan, hatta dhahara bayadu ibtaihi, sampai kelihatan kedua ketiaknya, artinya dia direnggangkan. Nah, apakah ada kekhususan bagi wanita terkait dengan hal ini? Tidak ada, ya, tidak ada hadis yang menyebutkan secara khusus kalau wanita itu harus dirapatkan, misalnya tidak ada. Jadi hadis ini berlaku untuk umum, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi masalahnya ketika orang itu sholat berjamaah, ya kan, maka ya jangan mengikuti hadis yang merenggangkan kedua sikunya, jangan. Baik laki-laki maupun perempuan sama, ya kan. Kenapa? Kalau kita renggangkan nanti bermasalah dengan kiri kanan kita, ya kan. Jadi hadis itu tidak harus dipraktekkan 100%, enggak, yang tergantung di dalam kondisi kita seperti apa, ya kan. Kalau kita sholat berjamaah ya jangan direnggangkan kedua siku kita, jangan, jadi masalah, ya kan. Kemudian posisi kaki ini ada khilafiyah, ya kan. Nah, di kalangan ulama-ulama terdahulu itu berpendapat, ya kan, ketika sujud farraja baina rukbatayhi. Makanya pendapat ulama-ulama terdahulu itu adalah bahwa pada saat sujud itu merenggangkan kedua pahanya. Kata mereka, ya kan,
kedua kaki. Maka yang dimaksud dengan kedua paha itu adalah kedua kaki. Maka kedua kaki direnggangkan mulai dari lutut sampai ke bawah. Nah, kemudian ada sebagian ulama kontemporer termasuk Ibnu Bas dan yang lainnya, ya kan, itu membawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha pada saat Nabi SAW sujud, ya kan, kemudian dia meraba-raba sholat malam, ya kan. Nah, ketika meraba itu, ya kan, dia katakan wa qadamahu yansibani, kedua telapak kakinya berdiri. Nah, di situ tidak disebutkan kedua telapak kakinya itu renggang atau rapat, enggak. Cuman kemudian ditafsiri, ya kan? Ditafsiri. Tafsirnya gimana? Tafsirnya adalah kalau Aisyah itu memegang kedua kaki Nabi SAW, kemudian dia mengatakan kedua kaki telapak kakinya berdiri, itu menjelaskan bahwa tangan ini kan pendek, ya kan? Jadi kalau meraba begini berarti dua-duanya kena. Nah, maka dimaknai berarti rapat, gitu loh. Ya. Di tafsiran juga itu, ya, tafsiran juga. Yang tadi juga tafsiran, ini pun juga tafsiran. Jadi makna yansiban dipegang, seakan-akan kedua-duanya itu terpegang oleh tangan, ya kan? Jadi tidak ada hadis yang yang menjelaskan secara sharih, ya kan, secara jelas bahwa kedua telapak kaki itu harus rapat ataukah harus renggang. Kedua-duanya berdasarkan penafsiran hadis yang ada dari Nabi SAW. Jadi kalau ulama-ulama terdahulu menafsir ini direnggangkan, itu karena bunyinya hadisnya adalah farraja baina rukbatayhi, merenggangkan antara kedua lutut. Yang dimaksud kedua lutut itu apa? Kedua kaki. Itu maksudnya. Kenapa? Karena lutut itu adalah mewakili kedua kakinya. Disebutnya apa? Dzikrul ba'di minkul, kalau dalam bahasa itu, ya, menyebutkan sebagian untuk menunjukkan keseluruhan anggota tubuh. Apa misalnya? Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Jadi yang dan kekallah wajah Rabbu, itu maksudnya bukan wajahnya tapi zatnya Allah, kan gitu maksudnya. Ya. Jadi wajah itu mewakili keseluruhan tubuh kayak kita kan. Kamu kemana saja nggak kelihatan batang hidungnya, nah, ya kan? Dia hanya menyebutkan hidung saja, tapi maksudnya apa? Seluruh tubuh, gitu ya. Jadi ini terkait dengan penafsiran saja, ya kan? Ada sebagian menyebutkan direnggangkan kedua telapak kakinya, ada yang menyebutkan dirapatkan kedua telapak kakinya. Masing-masing ada dalilnya. Jadi masing-masing ada dalilnya. Kemudian terkait dengan salam, ya kan? Jadi memalingkan ke kanan dan ke kiri, ya kan? Itu apa tuh? Ya kalau misalnya harus menggerakkan badan kita, ya tidak masalah, ya kan? Tidak masalah, dan itu tidak membatalkan sholat. Jangankan salam, ketika seseorang itu, ya kan, mendengar sesuatu dalam sholatnya, ya kan, kemudian dia menengok ke belakang sekalipun, ya, selama tidak membalikkan badannya, hanya dadanya saja, kan nggak mungkin lihat ke belakang seperti ini doang, kan nggak, ya, pasti dengan tubuhnya ikut sedikit, baru kelihatan belakang. Ya, misalnya, ya kan, kita lagi sholat atau ibu-ibu lagi sholat, anaknya nggak tahu ngapain, ya, tahu-tahu ada suara di belakang. Kalau nggak ditengok ini bahaya, jangan-jangan ada setrika yang jatuh ke kepala anak kita misalnya, ya kan? Nah, maka harus ditengok, ya kan? Jangan dibiarin aja, tak biarin lagi sholat. Dan nanti anaknya bocor, nggak bisa darah gimana, ya kan? Maka ditengok, ya kan? Apakah itu membatalkan sholat? Tidak, ya kan? Itu tidak membatalkan sholat selama tidak membalikkan anggota badannya. Kalau badannya dibalikkan tidak membatalkan. Tapi kalau hanya sekedar menengok saja termasuk badannya, maka itu tidak membatalkan sholat. Termasuk adalah salam, ya kan? Jadi salam ketika seseorang itu menengok ke kanan dan sampai menggerakkan bahunya, maka itu tidak termasuk gerakan yang dilarang di dalam sholat. Allah alam sholat. Ada lagi?
Ustaz, hanya satu Ustaz. Ya. Sorban Ustaz. Orang pakai sorban, ataunya sorbannya jatuh kena tangannya. Sorbannya kena telapak tangan. Atau sorbannya dia pakai sorban, tiba di masjid ditaruh di bawah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ketika orang sholat, ya kan? Ketika orang sholat, maka seluruh pakaian yang dikenakan, maka sebaiknya jangan dipindahkan. Bisa dipindahkan gimana? Misalnya orang pakai sorban, kemudian pada saat dia sujud, ya kan dia tarik sorbannya untuk sujud, misalnya. Itu sebagian para ulama sampai mengatakan batal sujudnya, gitu ya. Tapi sebagian mengatakan tidak, itu termasuk perbuatan yang dimakruhkan saja, tidak boleh sebenarnya, ya kan. Jadi kalau apa tuh? Kenapa? Berarti dia membatasi antara apa tuh sujud dengan apa itu dengan tanah, gitu ya. Karena tidak boleh, ya kan, tidak boleh. Jadi ketika itu ada hadisnya secara khusus, ya, jadi kalau misalnya apa tuh orang itu sholat, maka dia tidak boleh menggunakan alas untuk bersujud itu dengan apa yang dia kenakan. Apa yang dia kenakan? Ya bisa sorbannya atau bisa apa tuh jubahnya misalnya, ya kan? Maka apa yang dia kenakan itu tidak boleh digunakan untuk bersujud. Jadi kalau mau digunakan untuk bersujud, dilepas dulu. Jadi sebelum sholat dilepas kemudian digelar. Nah itu boleh, ya kan? Tapi kalau pas dalam sholat, kemudian bagian dari yang dia kenakan itu langsung kemudian dia pakai untuk apa itu alas sujud, maka termasuk yang dilarang. Cuma dilarang di situ yang ada khilafiyah yang mengatakan itu hanya sekedar dimakruhkan saja. Tapi ada sampai yang mengatakan itu bisa membatalkan sujudnya. Ya, tapi sebaiknya apa? Jangan menggunakan alas sujud dari apa yang kita kenakan di dalam sholat. Itu lebih aman, gitu ya. Sebaiknya jangan. Ya. Termasuk misalnya sorbannya dia maaf pecinya dilepas dulu buat apa itu alas sujud, jangan. Ya kan nanti dipakai lagi, tidak boleh. Ya jangan. Ya, sebaiknya jangan, karena dia membatasi antara sujud dengan apa kepala dengan tanahnya untuk yang dia gunakan untuk bersujud. Ya. Jadi kalau mau dipakai alas, dilepas dulu sebelum sholat, itu sebaiknya begitu, ya kan? Jangan dikenakan kemudian pas sujud baru digunakan untuk alas. Dan ya sampai di sini pembahasan kita, semoga bisa diambil faedahnya. Kita akhiri dengan